Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk beribadah di gereja, maka ibadah PT kali ini kita laksanakan secara online. Dan sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik bisa berikan persembahannya ke orang tua dan bisa dibawa ke gereja pukul 9 sampai 12 siang setiap hari dan dimasukkan ke kotak persembahan yang telah tersedia. Dan yang kedua, kakak harapkan partisipasinya untuk mengisi nama lengkap dan kelas di kolom komentar di video YouTube di bawah ini. Dan yang ketiga, meskipun kita melaksanakan ibadah PT ini secara online, kakak harapkan adik-adik tetap menjalankan ibadah ini secara khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari KJ 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa pembuka, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami datang kepadamu pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas kehidupan masih kau berikan kepada kami semua pada hari ini, sehingga kami masih bisa hadir dalam ibadah PT ini. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama-Mu saja. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Kita masuk dalam pelayanan firman, selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Sekiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan dan mendengarkan sedikit dari firman. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah PRK PT ini dari rumah kita masing-masing, tapi setidaknya tidak menyurutkan niat kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kakak minta kalian untuk berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu.
Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang-orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sedemikian jauh pembacaan firman kita pada minggu ini. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Perikop bacaan ini dilatar belakangi oleh penghukuman Tuhan atas Israel, juga Yehuda atau Samaria, dan Yerusalem. Akibat dosa yang mereka lakukan diibaratkan dengan padang gurun yang kering, yang tidak ada kehidupan. Dosa dan pemberontakan yang telah dilakukan mengakibatkan penghukuman dari Tuhan. Namun penghukuman yang dilakukan oleh Tuhan yang bertujuan untuk menyatakan keadilan Tuhan atas umatnya tidak meniadakan kasihnya kepada umatnya. Pengharapan akan datangnya pemulihan atas umat Tuhan akibat dosa yang dilakukan umatnya dikumandangkan oleh Nabi Yesaya melalui perikop bacaan ini. Perikop ini berbicara tentang pengharapan umat atas hidup yang penuh dengan keselamatan, sukacita, dan kedamaian. Karena itulah dalam perikop ini terdapat kalimat yang memberi semangat kepada umatnya. Umat Tuhan diajak terus menanti dengan penuh semangat akan datangnya Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Jika adik-adik melihat terdapat kata-kata seperti kuatkanlah dan teguhkanlah yang terdapat di ayat ketiga dan keempat, yang bertujuan untuk mengajak umatnya untuk tetap setia menanti penggenapan pengharapan dengan penuh sukacita. Maksudnya adalah pengharapan umat atas pembebasan, pengampunan, penebusan, dan pemulihan dari Tuhan atas Israel dan Yehuda yang dihukum atas dosa dan kesalahan mereka. Dengan adanya pengharapan tersebut, maka akan ada sukacita serta damai sejahtera dalam hati dan kehidupan umatnya. Yang semua itu terjadi atas prakarsa Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang akan menghapus dosa dan pemberontakan umatnya. Tuhan Yesus sendiri yang akan berhadapan langsung dengan bangsa-bangsa dan raja-raja yang menindas umatnya. Tuhan Yesus sendiri yang akan menebus dan menguatkan umatnya, agar umatnya dapat berjalan dengan sorak-sorai memasuki kembali negeri perjanjian. Pengharapan iman yang dilakukan oleh bangsa Israel kala itu juga berlaku buat adik-adik pada masa ini. Mungkin adik-adik sekarang sedang mengalami pergumulan, apapun itu. Mungkin sakit penyakit, hubungan yang kurang harmonis antara saudara atau orang tua, hubungan yang kurang baik dengan teman-teman, atau bahkan
kalian sedang menanti sesuatu dan kalian sudah berdoa terus, tapi Tuhan tak kunjung menjawab doa kalian. Pertanyaan kakak adalah, apakah kalian akan stop berdoa? Apakah kalian akan berhenti berharap dan mengendurkan semangat kalian? Apakah kalian akan berpaling atau berbalik dari Tuhan? Kakak ingin mengingatkan bahwa janganlah pernah berhenti berharap atas pertolongan Tuhan, atas doa yang kalian lakukan. Karena waktu yang Tuhan berikan bukanlah waktu yang kalian hendaki, tapi waktu Tuhan yang akan indah pada saat yang Tuhan telah tentukan. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah patah semangat untuk penantian yang akan Tuhan jawab. Karena jika adik-adik hidup tanpa Tuhan, itu sama halnya hidup yang tanpa arah, tanpa makna, dan tanpa daya. Yang diibaratkan seperti padang gurun yang kering dan gersang, seperti anak ayam tanpa induknya, dan domba tanpa gembala. Karena kita selaku manusia butuh kehadiran Tuhan setiap waktunya. Bagaimana caranya? Pertama, dengan kita tidak menutup diri, yaitu dengan cara selalu mencari Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Kakak mau tanya, jika kalian bangun pagi, apa hal pertama yang kalian lakukan? Adakah yang menjawab berdoa? Jika iya, kakak sangat senang. Dan kakak harapkan kalian terus melakukan itu tanpa henti-hentinya. Karena doa pagi di saat kalian bangun pagi itu akan membuka berkat buat adik-adik, akan membuka jalan buat adik-adik, dan pastinya seharian penuh kalian beraktivitas, adik-adik akan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Selain berdoa, adakah yang menjawab mengambil HP Kak, lihat status teman-teman, atau mengecek sosmed kalian sendiri? Pasti ada di antara kalian yang menjawab seperti itu. Ingatlah, jika adik-adik selalu memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan Yesus akan jauh lebih memberikan berkat dan kesehatan serta nafas kehidupan. Karena jika adik-adik tahu di masa pandemi ini, nafas kehidupan itu amatlah sangat mahal harganya. Adik-adik mungkin bisa lihat di televisi bagaimana mereka yang sekarang sedang terjangkit Corona atau COVID-19 ini. Mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkan nafas yang harganya luar biasa mahal. Tapi kalian lihat, kita semua mendapatkan nafas secara gratis oleh Tuhan Yesus. Jika kita selalu menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Pertanyaan kakak adalah, apakah adik-adik akan tetap menjadi pribadi yang akan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun yang menimpa kalian? Apakah kalian akan berkomitmen akan tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hayat kalian? Setia kepada Tuhan Yesus atau berkomitmen untuk hidup dalam Tuhan, jangan kalian artikan hal yang sulit dilakukan. Contoh hal sederhana yang bisa kalian lakukan dan dapat kalian lakukan adalah seperti yang kakak sampaikan sebelumnya, dengan cara
berdoa pagi atau saat teduh di pagi hari, dan bukan malah mengambil HP atau gadget kami. Yang kedua adalah dengan cara membaca renungan yang kakak yakin sudah dibagikan oleh kakak-kakak layan kalian. Tapi jika ada yang belum, mohon segera menginfo ke kakak-kakak kalian. Karena membaca renungan itu hal yang penting juga yang perlu kalian lakukan selain berdoa. Karena setiap harinya ada nats pembimbing yang bisa kalian ingat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mudah bukan? Semua adik-adik dapat lakukan asalkan didasarkan dengan komitmen, disiplin, dan kesetiaan kalian kepada Tuhan Yesus yang mempunyai kehidupan. Jika adik-adik menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, sukacita dan damai sejahtera akan kehadiran Tuhan dapat kalian rasakan. Adik-adik akan memperoleh kekuatan dari Tuhan walaupun berada di tengah dunia yang begitu banyak persoalan, pencobaan, dan tantangan hidup. Hidup yang kita jalani sekarang adalah kehidupan dalam penantian. Karena itu, hiduplah dalam penantian yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Percayalah bahwa pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Namun sebaliknya, jika kita hidup dalam dosa, kita akan hidup jauh dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka kita akan hidup tanpa pengharapan, tanpa makna, dan tanpa tujuan, sehingga mengakibatkan hidup pada kesia-siaan. Karena itu manusia membutuhkan kehadiran Tuhan setiap waktu. Kita sebagai manusia harus membuka hati kepada Tuhan, agar supaya Tuhan Yesus sendiri menuntun, menguasai, dan mengarahkan kehidupan kita kepada jalan kebenaran dan bukan kebinasaan. Baiklah adik-adik, mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan doa, yang juga sekaligus kita masuk dalam doa syafaat yang nantinya kita akhiri dengan doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Sekiranya apa yang dapat hamba membagikan dan apa yang adik-adik dengar dapat berguna buat kehidupan sehari-hari. Sekiranya Tuhan Yesus juga masih menyertai ibadah berkat PT ini sampai akhir. Menyambung doa, kami ingin berdoa juga buat firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sekiranya apa yang baru saja kita dengar ini dapat bertumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana bangsa kami masih berjuang dalam menghadapi pandemi corona ini. Sekiranya pandemi ini dapat segera berlalu dan kami semua dapat beraktivitas kembali dengan baik. Kami juga ingin berdoa buat adik-adik kami yang masih belajar secara online atau secara daring. Sekiranya dengan sistem baru ini tetap dapat membuat kami semakin giat dalam belajar. Begitu juga kami ingin berdoa buat gereja kami. Sekiranya Tuhan Yesus selalu dapat menyertai dan memberikan kesehatan buat pendeta, beserta penatua, dan diaken, dan para pengurus dan pelayan yang lain. Begitu juga dengan berkat PT ini, sekiranya Tuhan Yesus juga dapat memberkati sehingga segala program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Kita aminkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Kitab Bakti 81, Allah Sumber Kemurahan. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk memasuki doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami sudah memberikan persembahan kepadamu, kiranya Engkau berkati persembahan ini agar bisa berguna bagi gerejamu. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa ini ke dalam Tuhan saja. Haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita bernyanyi nyanyian penutup yang terambil dari Kitab Bakti 194, Kurasakan Nyala Api Dalam Hatiku. Adik-adik sekalian, marilah kita akhiri ibadah PKPT ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sekarang kami semua akan kembali melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Sekiranya Tuhan akan selalu menyertai kami, dan buat firman Tuhan yang sudah kita dengar, sekiranya dapat bertumbuh dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.